Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam asyrofil warahmatullahi anbiya'i wabarakatuh. wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Para jamaah sunnah travel, semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali lagi bersama saya Bapak Ibu. Nama saya Harnoto, saya di sini bertugas kembali sebagai moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Karena malam ini kita akan membahas mengenai topik manasik umroh. Karena pembahasan kali ini berkaitan erat sekali dengan Bapak Ibu yang nanti insya Allah akan safar atau berangkat umroh, maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, kami beritahukan dahulu untuk rundown acara malam ini ada 4 sesi ya Bapak Ibu. Sesi pertama pembukaan dari moderator yaitu saya sendiri jam 8 sampai jam 8 lebih 5 harusnya. Kemudian sesi 2 pemaparan materi manasik umroh oleh Ustadz Nadif Mustaqim LC Hafizahullah dimulai dari jam 8 lebih 5 sampai jam 9. Jika selesai lebih cepat langsung tanya jawab. Sesi 3 tanya jawab jam 9 sampai jam 9.15. Sesi 4 penutupan. Jadi agak ringkas nanti supaya tidak terlalu malam. Baik Bapak Ibu, itu sambutan dan pembuka dari saya. Tidak berlama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Nadlif Mustaqim LC Hafizahullah untuk langsung memaparkan materi. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih banyak kepada moderator kita malam ini. Saya izin untuk memulai kegiatan manasik pada kesempatan malam ini. Izin pada moderator. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan juga nikmat-nikmat lain yang lainnya. Tidak ketinggalan pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di umroh Ramadan ini. Sekali lagi pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Nadif Mustaqim yang insya Allah diberikan amanah bertugas untuk menemani jamaah secara khusus, menemani jamaah keberangkatan yang 21 hari dan juga menemani dan juga berkhidmat kepada para jamaah pada i'tikaf Ramadan ini secara umum. Dan insya Allah sebagaimana rundown acara yang sudah disampaikan oleh moderator, bahwa materi kita pada kesempatan malam ini membahas tentang tata cara manasik umroh. Mungkin sebagian para jamaah sudah tidak asing lagi dengan tata cara manasik umroh tersebut. Tapi toh tentu tidak ada salahnya
Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Ingatkanlah karena peringatan tersebut itu pasti akan bermanfaat bagi seorang mukmin. Meskipun sudah berkali-kali kita mendengarkan, bahkan kita juga melaksanakan, tapi insya Allah tentu kita pasti akan selalu mendapatkan faidah baru dari ilmu yang meskipun ternyata kita sudah mempelajarinya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Mereka ketika mempelajari satu ilmu, mereka mengulangnya berkali-kali. Dan setiap kali mereka mengulangnya meskipun sudah hatam, sudah selesai, komentar mereka selalu mengatakan, dan setiap kali aku menghatamkan, menyelesaikan kitab ini, aku mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu baru yang aku belum dapatkan sebelumnya. Dan ini harapan kita semuanya, meskipun kita sudah belajar, meskipun bahkan kita sudah mempraktekkannya, bukan hanya sekali, setidaknya insya Allah kita akan mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah ilmu baru yang ternyata terlewat dari diri kita sebelumnya. Nah, jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kepada para jamaah yang baru melaksanakan umrah atau akan melaksanakan umrah, tentu ini juga kesempatan yang sangat berharga sekali yang tidak boleh dilewatkan. Karena yang namanya ibadah itu memiliki dua syarat yang sangat penting sekali dan tidak boleh hilang salah satunya. Apabila hilang, maka cacatlah ibadah tersebut dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Kita tunjukkan ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi perihal masalah manasik, baik itu haji ataupun umrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan pesan dengan mengatakan, "Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian, ambillah dariku manasik kalian. Contohlah manasik dariku. Maka Rasulullah pun mengingatkan dengan mengatakan, fa inni la'alli la ahujja ba'da hada atau ba'da hadhihi al-hajjah. Maka Rasulullah pun juga beliau berpesan, bisa jadi ini adalah hajiku yang terakhir. Maka perhatikanlah bagaimana tata cara haji, tata cara umroh yang aku ajarkan kepada kalian. Lihat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memberikan anjuran kepada kita semuanya agar kita benar-benar memperhatikan tata cara haji dan juga umrohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita haji ataupun umroh, maka wajib sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin kepada moderator, apakah ada slide yang akan ditampilkan? Sepertinya tadi saya lihat ada slide. Betul, Ustaz. Dari yang pertama kita masuk pada keutamaan umrah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihadun?" Qala na'am, 'alaihinna al-hajj wal umrah. Dan ini keutamaan bagi perempuan secara khusus, tentunya bahwa perempuan tidak dibebankan kepada mereka untuk melaksanakan jihad di medan peperangan. Maka ketika mereka ingin mendapatkan pahala sebagaimana seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan peperangan, maka untuk perempuan diberikan alternatif yang mana pahalanya itu sama sebagaimana seseorang berjihad di medan peperangan, yaitu haji dan juga umrah. Slide yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa keutamaan umrah itu bisa menghapuskan dosa di antara umrah satu dengan umrah yang lainnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih, yang mana disebutkan al-umratu ila al-umrah
kafaratun lima bainahuma wal hajj al mabrur laisa lahul jaza illa al jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang lainnya itu merupakan kafarah, penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Nah, teman-teman atau jamaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan juga ibu-ibu calon tamu Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan salah satu dalil yang disampaikan oleh para ulama bahwa umrah itu boleh dilakukan berkali-kali, tidak mesti harus dengan satu kali safar. Dan ini yang disampaikan sendiri oleh Syekh Sa'ad Al-Khaflan ketika beliau mendapatkan pertanyaan apakah seseorang ketika melakukan safar untuk melakukan umrah, ia boleh mengulang umrahnya, dan dalil yang beliau sampaikan adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muttafaqun alaih ini, yaitu al-umratu ilal umrah, bahwa umrah satu dengan umrah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa umrah itu bisa dilakukan berkali-kali, dan ini merupakan dalilnya. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya, bahwa umrah itu menghilangkan kefakiran dan juga menghapus dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfi al-kair khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjah al mabrurah thawabun illa al jannah. Ikutilah, barengilah antara haji dan umrah, karena keduanya itu bisa menghilangkan kemiskinan dan juga menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran itu bisa menghilangkan karat yang ada pada besi dan juga pada emas dan juga perak. Dan pahala bagi orang yang melaksanakan haji mabrurah tidak lain kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan surga. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu berita gembira untuk kita semuanya. Karena perlu dipahami, kita sebagai seorang manusia, wajar sih jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan iming-iming berupa hadiah di akhirat, mungkin semangat kita tidak akan lebih besar daripada iming-iming berupa duniawi. Dan ini memang sifat dasar manusia seperti itu. Misal contoh saja, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Law ya'lamun nasu ma fi saffil awwal lastahamu." Sekiranya orang-orang itu tahu keutamaan sholat di saf paling pertama, orang-orang itu bahkan bukan hanya sekedar berebut, bahkan akan saling mengundi. Saking semangatnya. Karena mereka semuanya datangnya itu lebih dulu, berebut untuk mendapatkan saf pertama. Bahkan sampai disebutkan, bukan hanya sekedar mereka berebut cepat-cepatan. Nah, bahkan mereka kalau memang bisa dengan cara diundi saja. Karena semuanya sama, punya semangat satu dengan yang lain, tidak berbeda. Nah, akan tetapi tentu jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut, bagaimana orang yang sholat kemudian berada di saf paling awal, itu disebutkan ini afdal saf, dan kalau kita tahu pahalanya, bahkan kita bukan hanya sekedar berebut, bahkan rela untuk dengan cara diundi. Begitu, sudah datang duluan, itu pun belum tentu kita dapat. Harus melalui undian terlebih dahulu. Kita pun tetap ridho, kita tetap rela. Begitu. Nah, ini pahalanya besar sekali. Tapi nyatanya, jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, kita bahkan bisa melihat pada diri kita sendiri. Masih banyak di antara kita yang mendengar azan. Ini kita masih santai-santai. Mungkin kalau kita di Mekah, ya pasti akan berbeda ya, karena atmosfernya itu lain gitu ya. Terlebih lagi, sholat itu juga ketika mau berjamaah mendapatkan saf di dalam masjid aja ini bukan satu hal yang mudah. Kita itu sampai berjalan menuju ke masjid, siap-siapnya itu bukan hanya 15 menit, bahkan 30 menit sebelum adzan, kita itu sudah siap-siap untuk apa? Untuk jalan. Untuk pertanyaan nanti insya Allah ya. Iya, nggak salah gitu. Anda menyampaikan nggak salah. Insya Allah nanti, jamaah. Selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya di Indonesia, yang mana soft tentunya juga nggak ada bedanya. Soft
terdepan di masjid manapun tentu lebih afdol daripada saf setelahnya. Tapi semangat kita tentu berbeda ya. Padahal untuk mengisi saf terdepan di masjid-masjid yang terdekat dengan rumah kita ini kan sebenarnya mudah. Tapi nyatanya semangat kita ini tidak sebesar ketika kita berada di kota Mekah, kan begitu. Apalagi masyarakat, orang-orang awam di sekitar kita, mungkin bisa jadi nggak terlalu peduli, ya, tidak terlalu serius. Komat baru masuk ke masjid. Dan ini banyak kita dapati, sengaja datang ke masjid meskipun duluan, tetap nggak mau masuk ke saf pertama. Mending nongkrong dulu, nunggu iqamah sambil sebat. Dan biasanya kan begitu, jamaah. Nah, kalau sekiranya, misal contoh jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ disampaikan, ini pernah kalau nggak salah saya dengar itu di masjid di Jogja, masjid apa? Jogokarian gitu. Bagi jamaah yang dia itu selalu datang paling awal di saf pertama, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yang terakhir itu diumrohkan. Bayangkan jemaah. Ini orang kan semakin semangat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fitrah kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus. Karena memang ibadah umroh, begitu juga ibadah haji. Ini bukan hanya ibadah, bukan hanya sekedar ibadah menggunakan fisik, tapi juga ibadah menggunakan finansial. Maka Allah SWT pun juga menjanjikan orang yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, diganti oleh Allah SWT bukan hanya diberikan benefit akhiratnya, dihapuskan dosa-dosanya, enggak. Bahkan jamaah Allah SWT, Allah SWT menjanjikan dijauhkan dari kemiskinan. Oh, ini Masya Allah ini. Ini merupakan berita gembira untuk kita semuanya. Jadi apapun yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan safar, seberapapun banyaknya, selama itu untuk umrah, selama itu untuk haji, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan. Nggak akan menjadikan kita miskin. Ini merupakan kabar gembira untuk kita semuanya yang harusnya kita semakin yakin bahwa berapapun harta yang kita keluarkan untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan jadikan alasan bagi kita kekurangan secara finansial. Bahkan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah harta kita. Bukan hanya keberkahannya, bahkan bisa jadi berupa nominalnya. Dan ini merupakan janji yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mengimaninya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sadiqul masduq, bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan orang kafir sendiri pun tidak bisa menyangkal dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang terakhir yang masih berhubungan tadi dengan keutamaan umrah dan juga haji. Untuk umrah, sebagaimana tadi disebutkan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma, yang namanya umrah satu dengan umrah yang lainnya, ini merupakan kafarah, penggugur dosa di antara keduanya. Dan untuk haji sendiri tadi disebutkan, wal hajj al-mabrur laisa lahul jaza, laisa lahu thawab ilal jannah. Berbeda antara umrah dengan haji. Para ulama membedakan. Untuk haji jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini ada pengkhususan. Dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan dosa yang dihapuskan ketika seseorang umrah. Untuk umrah, maka masih berkaitan dengan hadis di awalnya ketika disebutkan as-salatu ilal salah, wal jum'atu ilal jum'ah, wal ramadhan ilal ramadhan, wal umrah ilal umrah. Ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Salat satu dengan salat yang lainnya, kemudian Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya. Ini berhubungan erat dengan umrah yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa para ulama sepakat dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Dosa-dosa kecil akan digugurkan salah satunya dengan amal soleh yang tadi disebutkan. Salat Jumat, puasa, begitu juga dengan umrah. Berbeda dengan haji. Kalau untuk haji, maka ada dalil pengkhususan yang disebutkan oleh para ulama ketika orang yang haji pahalanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti seseorang yang dia itu dilahirkan kembali oleh ibunya. Maka para ulama kemudian beristinbat dengan hadis tersebut bahwa orang yang haji dosanya bukan hanya dosa kecil yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dosa besar akan terkikis dengan haji tersebut. Karena Rasulullah menyebutkan orang yang hajinya mabrur
Dia itu seperti seseorang yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Dan kita tahu, tidak ada satupun bayi yang lahir di atas muka bumi ini membawa dosa. Masih bersih, sesuai dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, maka masih berada dalam fitrahnya. Fitrah bertauhid dan fitrah terbebas dari segala dosa. Selanjutnya, syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh yang pertama adalah Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat memiliki kemampuan, yaitu adanya bekal dan juga akomodasi ataupun kendaraan. Dan yang terakhir ada mahram khusus bagi perempuan. Kita bahas yang pertama jamakun Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu yang cukup insyaallah. Syarat wajib umrah. Syarat wajib berbeda dengan syarat sah. Untuk syarat sah ibadah, maka para ulama mengatakan hampir semuanya cuma satu saja syarat sah. Kapan orang tersebut itu memenuhi kriterianya dan kemudian dia melaksanakan, ya sudah dikatakan sah. Meskipun belum ada kewajiban. Jadi ada namanya syarat wajib, ada yang namanya syarat sah. Nah, untuk syarat sah itu cukup satu. Dan yang tidak disebutkan, yaitu Islam. Dan ini masuk mencakup seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada alasan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah mereka, sedekah orang-orang kafir, sedekah orang-orang musyrik tersebut, kecuali karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada Rasulnya. Jadi ini syarat utama. Orang kok beriman, orang tersebut itu muslim, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, selesai. Maka dia melakukan amal ibadah apapun tetap dikatakan sah. Meskipun belum ada kewajiban. Kewajiban ada nggak? Bisa jadi belum ada kewajiban. Seperti anak kecil yang belum balik. Belum wajib. Tapi ketika dia melaksanakan umrah, melaksanakan haji, ya sah. Begitu. Meskipun nanti ketika dia dewasa, maka wajib untuk mengulang lagi. Misal ada anak-anak umur 2 bulan begitu haji, haji torik. Ini terkenal memang haji torik. Ini kalau yang biasa umroh haji sudah tahu kan, memang orang sana memang biasa begitu. Torik, haji, torik, haji, memang begitu. Haji torik memang terkenal. Bukan hanya di Indonesia aja, Mas. Memang di Saudi sudah terkenal ya, haji torik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Untuk syarat wajib, maka yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua balik dan berakal. Jadi selama belum balik dan juga ternyata kok dikategorikan sebagai orang yang tidak berakal, maka tidak ada kewajiban. Begitu juga untuk budak. Dan kewajiban yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan. Adanya bekal finansial, begitu juga kendaraan. Selama jamaah Allah Subhanahu wa taala kemampuan tersebut kok belum dimiliki, ya maka belum ada kewajiban. Begitu. Misal contoh yang tidak ada disebutkan di sini. Misal contoh juga salah satu bentuk memiliki kemampuan adalah cukupnya waktu untuk mempersiapkan perjalanan. Karena perjalanan umroh dan juga haji ini kan membutuhkan proses persiapan. Salah satunya adalah proses persiapan dokumen. Bukan satu hal yang mudah mempersiapkan dokumen. Kalau zaman dulu bahkan harus melakukan perjalanan berbulan-bulan sebelum memasuki waktunya, kan begitu. Misal contoh, zaman Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki kemampuan bekal. Misal contoh zaman Allah Subhanahu wa taala orang tuanya meninggal, kemudian dapat warisan dan warisannya itu kemudian turun. Misal contoh, untuk haji ataupun umroh sama ya. Kemudian duitnya sebenarnya sudah cukup untuk mendaftar haji pada tahun itu. Atau misal contoh pada tahun ini. Tapi zaman Allah Subhanahu wa taala ternyata ketika daftar karena waktunya terlalu mepet, zaman Allah Subhanahu wa taala tidak memungkinkan yang begitu ya untuk mendaftar. Maka tahun ini dia belum memiliki kewajiban karena waktu tersebut ternyata belum cukup untuk mempersiapkan seluruh persiapan melaksanakan umrah ataupun hajinya. Maka belum ada kewajiban. Masuk tahun selanjutnya,
maka kewajiban tersebut itu wajib untuk ditunaikan. Karena bekalnya sudah ada, kemudian waktu untuk mengurus pun juga sudah cukup. Kemudian selanjutnya ada mahram bagi seorang perempuan. Lanjut. Kemudian untuk rukun umroh ada 3, dan rukun ini yang harus kita perhatikan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berihram. Berihram itu artinya adalah berniat untuk memulai umroh, kemudian yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Slide selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Wajib umroh. Wajib umroh ada 2. Dan nanti juga akan kita bahas insya Allah. Yang pertama, melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat. Dan yang kedua, bertahallul dengan menggundul memotong sebagian rambut. Masya Allah, nih jamaah. Tadi pertanyaannya ya. Lanjut, lanjut Ustaz. Slide selanjutnya, pembahasan. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala membaca talbiyah ihram di miqat dengan ini. Kenapa membaca talbiyah? Maaf. Ini harusnya membaca niat ya. Maaf sebelumnya jamaah. Membaca niat ketika ihram di miqat dengan membaca labbaik Allahumma umratan. Boleh juga ditambahi la riya'a wa la sum'ata fiha, dan juga ditambahi juga dengan tambahan doa Allahumma mahilli haitsu habastani, dan ini merupakan niat. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala sedikit tambahan untuk masalah ihram. Mungkin bagi sebagian jamaah yang baru, nah ini merupakan pengalaman baru untuk melaksanakan umroh. Ini ada catatan penting untuk kita semuanya. Salah satu kesalahan persepsi, begitu ya. Masyarakat kita menganggap ihram itu bentuk batasan, begitu. Jadi dikatakan orang itu ihram kalau sudah memakai bajunya, begitu, baju ihram. Itu sudah dianggap orang tersebut itu sudah memasuki fase ihram atau kondisi ihram. Dan ini merupakan salah satu kekeliruan persepsi yang ada di masyarakat kita. Jadi jamaah Allah SWT yang tepat, ihram itu kita mulai dari bahasa terlebih dahulu. Ihram itu artinya adalah mengharamkan. Dan disebut sebagai ihram berarti adalah kondisi di mana kita mengharamkan, tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang awalnya hukumnya adalah halal ataupun mubah, yang diperbolehkan, begitu. Sebagaimana kita juga tahu ketika sholat pun juga ada yang namanya takbiratul ihram. Disebut sebagai takbiratul ihram, ini adalah takbir yang menjadikan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tersebut, maka segala sesuatu yang awalnya boleh di luar sholat, maka hukumnya nggak boleh. Seperti berbicara, makan, minum, kemudian buang angin, dan yang semisalnya melakukan gerakan ini dan itu yang bisa membatalkan sholat tersebut. Maka disebut sebagai takbiratul ihram, yaitu takbir yang menjadikan sesuatu yang awalnya itu halal, maka berubah hukumnya menjadi haram. Begitu juga dengan ihram pada haji ataupun umroh. Maka ketika kita sudah berniat, jadi umroh itu ada ihram ada niat, ketika kita sudah berniat untuk melakukan umrah ataupun haji, maka saat itulah hal-hal yang dilarang tidak diperkenankan bagi kita untuk dilanggar. Bukan hanya sekedar kita memakai kain ihram, kemudian kita dianggap sebagai orang yang berihram. Tidak. Selama kapan kita tidak mengucapkan niat untuk ihram tersebut. Jadi ini mungkin sebagian jamaah nanti kan ada yang melaksanakan umroh, mengambil miqatnya itu berada di atas pesawat, jadi niatnya itu kan di pesawat ketika melewati jalan lam. Maka ketika jamaah Allah Subhanahu wa taala selama belum berniat dan belum memasuki miqat, meskipun jamaah itu sudah memakai kain ihram, maka belum dianggap sebagai muhrim, orang yang ihram. Belum, selama belum mengikrarkan niat tersebut. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala kita mulai tata cara ihram.
Untuk tata cara ihram, jamaah Allah Subhanahu wa taala bisa di next lagi Ustaz, tadi sudah kita bacakan dan nanti kita ulang lagi sedikit insyaallah. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita mulai terlebih dahulu. Untuk ihram, ada beberapa poin yang disunnahkan bagi kita untuk mempersiapkan sebelum kita melaksanakannya. Yang pertama, disunnahkan bagi kita untuk mandi sebelum ihram, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan itu baik dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi haid ataupun nifas, maka tetap mendapatkan perintah sunnah untuk mandi. Jadi mandi di sini bukan mandi untuk mensucikan, tapi mandi untuk membersihkan diri. Sekedar membersihkan diri, bukan mensucikan. Karena mau nifas, mau haid, tetap disunnahkan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jabir, beliau menceritakan, kharajna ma'ahu hatta ataina dzal hulaifah. Kemudian beliau menceritakan fawaladat Asma bintu Umais Muhammad bin Abi Bakr fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna qala irtasili wastaghfiri bi thawbin wahrimi. Beliau menceritakan bahwa ketika kami melakukan perjalanan keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk haji, kami berhenti saat itu di Dzul Hulaifah. Dan Asma binti Umais itu melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Asma mengutus seorang laki-laki untuk bertemu kepada Rasulullah SAW dan menanyakan, apa yang harus aku kerjakan? Maka Rasulullah SAW beliau pun mengatakan, mandilah dan beristighfarlah, kemudian ihramlah, yaitu hendaknya engkau membersihkan kotoran yang ada pada dirimu di tempat haid ataupun nifasmu. Kemudian ihramlah. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang perempuan meskipun kondisinya tidak sedang suci, haid ataupun nifas, maka tetap disunnahkan untuk mandi ketika mau melaksanakan ihram. Kemudian yang selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak memungkinkan dan jamaah Allah Subhanahu wa taala, Anda sendiri juga merasakan kondisi di sini. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan karena nggak ada air ataupun ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya, kan begitu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau memang jamaah bisa mandi terlebih dahulu persiapan sebelum melakukan ihram, misal itu dari rumah sebelum berangkat ke bandara atau jamaah di hotel kemudian mempersiapkan mandi terlebih dahulu, setelah itu baru masuk ke pesawat. Ini kondisi yang memang memungkinkan, tapi ada kondisi yang tidak memungkinkan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda sendiri juga mengalami. Anda dari Semarang, jamaah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sore hari, sampai di Jakarta, jamaah Allah Subhanahu wa taala, siang hari, kemudian karena sudah terlanjur masuk ke bandara, rencana mau mandi, ternyata di bandara itu hampir semua kamar mandi itu WC-nya sepertinya tidak memungkinkan bagi kita untuk mandi, nggak ada showernya begitu. Nah, WC-nya tidak memungkinkan. Karena memang tidak memungkinkan, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada air tapi tidak memungkinkan untuk menggunakannya, maka tidak disunnahkan sama sekali diganti dengan menggunakan tayamum. Enggak. Kondisi misal contoh nggak ada air sama sekali atau ada air tidak bisa digunakan, maka tetap tidak disunnahkan untuk bertayamum sebagai pengganti dari sunnah mandi ihram. Tidak perlu. Dan ini dua hal yang berbeda. Karena tayamum itu tujuannya adalah mengangkat hadas. Sementara mandi di ihram itu bukan mengangkat hadas, bukan mensucikan, tapi hanya sekedar membersihkan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya disunahkan bagi laki-laki untuk memakai wewangian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah ketika beliau menceritakan kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ihrami, bahwa aku memakaikan wewangian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram dan ketika halalnya sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Maka tidak mengapa bagi laki-laki jamaah Allah SWT untuk memakai wewangian sebelum melaksanakan ihram. Tapi syaratnya yang perlu diperhatikan, memakai wewangiannya yang penting bukan dipakaikan pada kain ihramnya. Misal dipakai di badan, minyak wangi sebelum kita berniat. Kemudian di rambut, misal pakai minyak
rambut yang memang di situ ada parfumnya, atau memakaikan di jenggot semisal Vaseline dan semisalnya memang ada parfumnya, atau memakai lotion dan yang semisalnya. Sudah? Kemudian ketika kita dapati jamak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai parfum misal contoh di badan kemudian nempel di pakaian, lantas bagaimana hukumnya? Maka para ulama di sini jamak Allah Subhanahu wa taala mengambil pendapat selama tidak secara langsung memakaikan pada kain ihramnya, meskipun terkena efek dari minyak wangi yang kita pakai pada badan kita atau pada rambut kita, kemudian terkena karena kita keringetan misal contoh, kemudian menempel pada kainnya, maka para ulama di sini mengatakan hukumnya tidak mengapa. Begitu juga dengan perempuan, diperbolehkan memakai wewangian yang tentunya tidak menyengat aromanya, memakai minyak wangi yang sebisa mungkin harumnya itu tidak tercium oleh orang lain. Selanjutnya jamak Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang selanjutnya. Sunnahnya bagi laki-laki untuk memakai 2 helai kain yang berwarna putih, yang satu dijadikan sebagai sarung, yang satunya lagi dijadikan sebagai rida atau selendang. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liyuhrima ahadukum fi izarin wa rida'in wa na'laini. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu berihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang sandal. Dan disunnahkan memakai warna putih karena Rasulullah menyebutkan khairu thiyabikum al-bayad falbisuha wa kaffinu fiha mautakum. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih, maka pakailah dan juga kafanilah mayit kalian dengan yang berwarna putih tersebut. Kemudian untuk perempuan, jamak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak harus menggunakan pakaian khusus berwarna khusus, tidak boleh warna apa saja. Kemudian yang selanjutnya, jamak Allah Subhanahu wa taala disunnahkan juga bagi kita setelah berihram, atau maaf sebelum berihram, untuk melaksanakan sholat. Setelah kita mandi untuk membersihkan diri, maka disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Atani lailata atin min Rabbi faqala salli fi hadal wadi al mubarak waqul umratan fi hajjatin." Wahai Muhammad, maaf sebelum tadi malam ada utusan dari Robku yang datang kepadaku. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, salatlah engkau di lembah yang diberkahi ini dan katakanlah umratan fi hajjatin. Maka disunnahkan bagi seseorang setelah mandi untuk membersihkan diri sebelum ihram untuk melaksanakan salat. Dan untuk salatnya pun maka tidak dibatasi. Salat apapun, mau itu salatnya tahiyatul masjid, mau itu salatnya duha kalau memang waktu pagi hari, atau mau salatnya itu salat mutlaqah, sunnah mutlaqah, sunnah mutlak, tidak mengapa, tidak ada masalah. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu berniat untuk melaksanakan umrohnya. Slide-nya Ustaz. Enggak bergerak, tapi enggak apa-apa. Belum masuk kita pembahasannya setelah ini. Baik. Enggak masalah. Betul, Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berniat untuk melaksanakan niat umrah tersebut dengan tadi yang sudah kita sebutkan, labaik Allahumma umratan. Boleh ditambahi la riya'a wala sum'ata fiha, kemudian ditambahi dengan doa yang berisikan syarat, yaitu Allahumma mahilli haitsu habastani. Dan ini merupakan tambahan sebagai syarat sekiranya kita nantinya ada halangan uzur, kita tidak bisa menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bacaan talbiyah. Adapun bacaan talbiyah yang disunnahkan yang paling masyhur yang sering kita dengar meskipun tidak terbatas pada itu, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Dan ini doa yang paling masyhur meskipun ada beberapa doa lainnya. Kemudian selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang berhubungan dengan talbiyah ini, mungkin tambahan materi
Untuk jamaah yang baru bergabung dengan sunnah travel, perlu dipahami jamaah Allah Subhanahu wa taala sejak dari awal sudah disampaikan bahwa dalam manasik haji dan umrah kita wajib untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula ketika kita bertemu dengan permasalahan yang berhubungan dengan talbiyah, maka kita juga harus tetap sama mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang perlu dipahami dalam bertalbiyah, maka hukum dasarnya tidak disunnahkan bagi kita untuk bertalbiyah secara serempak dan juga serentak satu suara, satu kata. Maka disunnahkan bagi kita untuk bertalbiyah masing-masing. Sekiranya jamaah Allah Subhanahu wa taala kemudian antara satu dengan yang lainnya tanpa ada unsur kesengajaan bersamaan membaca talbiyah tersebut, maka ini tidak mengapa dan ini tentu yang paling terbaik jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kapan kita menghentikan talbiyah tersebut? Di sini ada beberapa pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Umar, kemudian Urwah dan juga Al-Hasan. Dan ini merupakan mazhab dari Maliki. Yang mana mereka mengambil pendapat bahwa talbiyah itu dihentikan ketika memasuki gerbang kota Mekah. Jadi ketika sudah memasuki gerbang kota Mekah, dihentikan membaca talbiyah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Ibnu Umar idza dakhala adnal haram amsaka ani talbiyati thumma yabitu bihi toy wa yusalli bihi as-subha wa yaghtasilu wa yuhaddithu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ibnu Umar ketika beliau masuk di pinggiran haram, maka beliau menghentikan talbiyah. Kemudian beliau menginap terlebih dahulu di Zitua. Kemudian beliau sholat subuh di situ dan mandi. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah Nabi melakukan hal tersebut. Jadi memasuki gerbang kota Mekah, kita hentikan talbiyah. Meskipun kebanyakan kita biasanya nggak melakukan pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melihat rumah-rumah yang ada di kota Mekah. Jadi rumah paling pertama kali ketika memasuki kota Mekah, saat kita melihatnya, saat itulah kita berhenti untuk mengucapkan talbiyah. Dan ini pendapat dari Sa'id bin Musayyib. Dan yang paling masyhur jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat yang paling terakhir. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur dan ini yang paling banyak kita lakukan, yaitu saat kita pertama kali melakukan tawaf. Jadi ketika kita tawaf, istilam, memberikan salam kepada Hajar Aswad, maka disitulah kita berhenti untuk melakukan talbiyah. Jadi ketika kita nanti berangkat jamaah Allah Subhanahu wa taala dari misal contoh Madinah di Dzul Hulaifah, kita disunnahkan sepanjang jalan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Dan kapan kita berhenti? Nah, berhenti saat kita melakukan tawaf. Jadi kalau kita istirahat di hotel terlebih dahulu, misal check-in, nunggu koper masuk ke hotel, istirahat sejenak, kita berangkat lagi dari hotel berjalan menuju ke Masjidil Haram, maka jamaah Allah SWT tetap disunahkan bagi kita untuk bertalbiyah sampai kita masuk masjid, kemudian kita melakukan tawaf yang pertama kali ketika melakukan istilam pada Hajar Aswad, saat itulah kita menghentikan bacaan talbiyah kita. Dan ini yang paling masyhur yang diambil oleh ulama. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk selanjutnya. Slide-nya nggak bisa jalan sudah. Alhamdulillah masih bisa. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk ke masjid, pertama kali kita masuk ke masjid jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana kita lakukan, tidak lupa untuk berdoa, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita masuk jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki rukun yang kedua, kemudian saat kita melihat ke Ka'bah, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Lanjut Ustaz. Kemudian kita masuk pembahasan yang selanjutnya yaitu rukun yang kedua yaitu tawaf.
Ketika tawaf zaman ke Allah Subhanahu wa taala ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagi laki-laki sebelum tawaf hendaknya dia melakukan ittiba. Disebut ittiba itu zaman ke Allah Subhanahu wa taala yaitu membuka bahu sebelah kanan dan menutup bahu sebelah kiri. Dan ini hanya berlaku saat melakukan tawaf saja bagi laki-laki. Untuk laki-laki yang awalnya ditutup. Jadi jamaah, ketika kita sedang melakukan ibadah umroh, ketika kita ihram, maka secara umum kita tutup seluruh bahu kita kecuali saat kita melakukan tawaf. Kita buka jamaah Allah Subhanahu wa taala bahu sebelah kanan kita. Kemudian yang kedua, mengerjakan tawaf 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala kita memulainya dari sudut Hajar Aswad. Dan jamaah Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya juga kurang tepat, tapi merupakan bentuk kehati-hatian. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan sebenarnya kurang tepat seperti ini. Meskipun alasannya bentuk kehati-hatian kan begitu. Meskipun saya sendiri jamaah Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan mazhab Syafi'i sebagai bentuk kehati-hatian tidak mengapa. Lebih tepat kita memulainya jamaah Allah Subhanahu wa taala tidak sejajar langsung dengan Hajar Aswad. Akan tetapi setidaknya kita mundur sedikit dari rukun Hajar Aswad tersebut, dan ini wallahu taala alam juga pendapat yang tentu diperbolehkan oleh para ulama. Meskipun sebagian mengatakan nggak boleh juga karena ini berlebihan. Bentuk ikhtiyatnya, kehati-hatiannya ini berlebihan sekali. Lebih tepat yang mulai saja langsung dari rukun Hajar Aswad. Ini kalau memang memungkinkan kita memulainya dari depan rukun Hajar Aswad, tentu ini lebih afdal, paling terbaik, keluar dari khilaf. Tapi sekiranya bentuk kehati-hatian kita mundur sedikit, ini juga tentu jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagian ulama memperbolehkan. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita memulainya di depan rukun Hajar Aswadnya. Kalau kita memulainya di depan rukun Hajar Aswad, maka putaran tersebut belum dianggap. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, jika batal wudu, segera berwudu dan melanjutkan tawaf dari jumlah yang ditinggalkan. Bagi jamaah yang batal di tengah-tengah tawafnya, maka diperkenankan untuk melanjutkan tawafnya dengan syarat jamaah Allah Subhanahu wa taala waktu yang dibutuhkan untuk kembali itu tidak lama. Kalau ternyata waktunya lama, dan ini kembali pada urf ya, lama nggak lama ini kembali pada urf gitu ya, pada masing-masing. Kalau ternyata lama, maka wajib untuk memulainya dari awal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana permasalahannya? Kalau kita di tengah-tengah nih, misal antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, kita batal di situ, atau di rukun Yamani kita batal pada putaran yang ketiga. Di manakah kita harus memulainya? Apakah memulainya itu di rukun Yamani tadi? Maka yang lebih tepat jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika kita batal, memulainya jamaah Allah Subhanahu wa taala itu dimulai hitungannya dari awal, yaitu hitungan ketiga dimulai dari rukun Hajar Aswadnya. Jadi yang sudah terlewat tadi beberapa atau sebagian putaran rukun tadi tidak terhitung, dihitung lagi putaran masuk putaran ketiga dimulainya dari Hajar Aswadnya. Dan ini lebih tepat, kecuali apabila terputusnya karena sholat. Karena tawaf dan sholat ini merupakan satu ibadah yang sama. Maka ketika diputus dengan sholat, kita boleh memulainya dimanapun kaki kita berada saat itu. Kemudian yang selanjutnya, jika dikumandangkan iqamah, hentikan tawaf dan ikut sholat berjamaah dan melanjutkan tawaf dari jumlah yang ditinggalkan, bahkan dari tempat yang ia pijak. Kemudian, jika ragu jumlah putaran tawaf, ambil yang paling sedikit. Jumlah tawaf yang paling sedikit. Ini yang jadi acuan. Misal kita lupa jamaah Allah SWT, apakah kita tawaf 3 putaran atau 4 putaran, maka sebagaimana kaidah fikih menyebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi keyakinan itu harus setara juga dengan yang yakin. Kalau yang satu yakin, yang satu ragu, maka keraguan tidak boleh menjadikan alasan kita
menghilangkan sesuatu yang kita sudah yakini tersebut. Nah, contoh, zaman Allah Subhanahu wa taala menempatkan al-yakin wasyak tersebut. Misal kondisinya seperti ini. Yang pertama. Jadi yang al-yakin itu adalah kondisi awal, asyak itu adalah kondisi kedua. Selalu akan seperti itu. Mana kondisi yang paling pertama? Kondisi pertama itu yang disebut al-yakin, kondisi kedua itu yang disebut asyak. Contoh, jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala lupa atau bingung gitu ya. Apakah sudah wudhu atau belum wudhu? Jadi ketika mau sholat jamaah bingung, saya sudah wudhu atau belum wudhu? Maka jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di sini dilihat mana kondisi yang paling pertama. Kondisi kita ini sudah wudhu atau belum wudhu? Maka kondisi awal kita adalah kondisi yang belum wudhu. Maka kalau kita bingung apakah kita sudah wudhu atau belum wudhu, maka kondisi yang pertama adalah belum wudhu. Maka kita ambil ini adalah al-yakin. Maka kita wudhu sebelum sholat. Ketika ragu antara sudah wudhu atau belum wudhu, ambil yang belum wudhu. Kalau kondisinya contoh berbeda seperti ini, kita ragu apakah kita sudah batal atau belum batal. Berarti kondisinya saat itu kita suci. Cuman kita ragu apakah sudah batal atau belum batal. Maka dikembalikan ke kondisi awal. Bahwa kondisi awal kita saat itu belum batal. Kondisinya masih suci. Demikian. Begitu pula ketika kita tawaf. Tawaf itu dimulai dari nol. Dari awalnya kita belum melakukan. Jadi kalau kita bingung apakah 3 atau 4, berarti yang jelas sudah kita lakukan adalah jumlah yang paling sedikit. Maka kita ambil 3. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala setelah selesai tawaf, maka bagi laki-laki diperintahkan untuk kembali menutup kedua pundaknya, tidak lagi melakukan ittiba. Jadi setelah selesai tawaf, kembali ditutup pundak sebelah kanannya. Kemudian setelah selesai tawaf, disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Meskipun jamaah Allah Subhanahu wa taala tidak harus berada di belakang makam Ibrahim. Boleh yang searah dengan makam Ibrahim dan jikalau tidak memungkinkan pun maka kita boleh sholat di mana saja yang memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala disunnahkan bagi kita ketika melakukan sholat sunnah setelah tawaf tersebut membaca yang pertama adalah membaca surah Al-Kafirun dan yang kedua surah Al-Ikhlas. Meskipun jamaah Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu keharusan. Selanjutnya kita masuk ketika kita berada di Hajar Aswad. Moderator izin sebelumnya. Moderator Ustaz, hadir. gimana Ustaz? Ya, maaf. Kita materi sampai jam berapa, Ustaz? Kalau sesuai ronde sampai jam 9 Ustaz. Tapi kalau Jam materi 9. belum selesai, kalau masih sedikit Kita masih ada sesi kedua ya? sesi ketiga tanya jawab. Bukan, maksud saya manasik masih ada sesi selanjutnya ya? Atau tidak ada? Manasik. Ustaz. Masih ada? Kalau masih ada? Masih ada, Ustaz. Masih ada Ustaz. Masih ada kan? Jadi bisa jadi kita nggak selesai. Larangan pun juga belum kita bahas. Apakah boleh kalau materi kita sampai di sini terlebih dahulu, di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan begitu? Bagaimana Ustaz Abdul? Salah satunya tadi menimbang waktu. Ya, silakan Ustaz karena pertanyaannya banyak sekali sepertinya. Yang tadi. Dilanjut ke pertanyaan saja. Oh baik Ustaz Abdul Haq. Oh ya. Berarti sesuai rundown acara saja Ustaz Nadlib. Yes, siap. Berarti cukup sampai sini Ustaz ya, Nadlib ya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Siap. Baik. Kalau begitu, syukron Ustaz Nadlib Mustaqim, Habizahullah, jazakallahu khair. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya sesi tanya jawab. Boleh lewat kolom chat atau langsung open mic, tapi saya karena sudah lihat chat agak banyak, jadi saya coba lewat chat dulu ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari yang chat pertama. Nah, ini yang tadi sempat Ustadz Nadib senyum ini. Afwan Ustadz Nadib, apakah saya salah dengar bahwa boleh umroh berkali-kali dalam satu kali safar? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini
antusias jamaah dan juga eh, semangat jamaah dalam menyimak materi ya. Ini biasanya jamaah ini jamaah veteran kalau pertanyaan begini, saya yakin ini veteran ini sudah berkali-kali melaksanakan umroh ini biasanya, tapi nggak tahu saya nggak sempat melihat tadi yang Ya, bertanya. dari Pak Iya, Irwin, dari Pak eh, Irwin Bahar. Masya Allah ya, Pak Irwin, Masya Allah, semoga sehat selalu Pak Irwin ya, Masya Allah. Iya, tadi saya belum sempat, tapi saya sudah setidaknya sudah feeling, ini sepertinya sudah veteran nih. Iya, jadi ini mungkin juga salah satu hal yang bisa menambah wawasan kita ya, dan insya Allah Anda sendiri nggak salah mendengar, insya Allah. Belum lama, zaman Allah Subhanahu Wa Taala belum nyampe sebulan nih, yang lalu, mungkin baru sekitar 10 harian atau 15 harian. Anda ikut menghadiri kajian Syekh Sa'ad Khaflan, ilmu waris. Di situ banyak sekali pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau yang bukan berhubungan dengan materi yang dipaparkan beliau. Dan salah satunya itu yang benar-benar Anda perhatikan, karena ada beberapa pertanyaan yang serupa dan pertanyaan itu terulang. Jamaah itu yang selalu bertanya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Bagaimana hukumnya seseorang itu umroh berkali-kali dengan satu kali safar? Maka beliau tadi menegaskan dengan hadis Rasulullah SAW tadi disebutkan al-umratu ilal umrati, antara satu umrah dengan umrah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa umrah itu diperbolehkan dilakukan berkali-kali dalam satu kali safar, dan ini istinbat yang disampaikan oleh beliau. Demikian. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan salah satu bagian dari fatwa yang disampaikan oleh beliau sendiri sebagai salah satu pengisi kajian tetap di Masjidil Haram. Dan beliau termasuk salah satu yang memfatwakan, membawakan fatwa diperbolehkannya seseorang itu dengan satu kali safar untuk melakukan umroh beberapa kali. Dan itu salah satu dalilnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tentu tapi tetap sesuai dengan syarat dan rukunnya. Begitu juga wajibatnya juga harus terpenuhi. Salah satunya tetap harus melaksanakannya pada miqat. Dan miqat yang terdekat ketika seseorang sudah berada di tanah haram atau di kota Mekah, maka pilihannya kalau tidak di Tan'im, Adnal Hil, bisa di Hudaybiyah dan tempat-tempat Adnal Hil yang lainnya. Demikian wallahu ta'ala alam, Ana menyampaikan sebagaimana yang Ana dengar jawab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, syukron atas jawabannya. Begitu Pak Irwin, semoga pertanyaan dari Pak Irwin terjawab dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuniarti juga sama. Ana juga dengarnya gitu, apa salah nangkap? Oke, baik. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Semoga terjawab dengan baik, bisa nanti ditanyakan kembali. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Gustini. Afwan Pak Ustadz, Ana berangkat tidak bersama mahram, apakah dibolehkan? Tapi bersama ponakan dan suaminya, berarti suaminya dari ponakan. Bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Nah, ya tadi dibahas untuk wajibat, untuk syarat wajibnya untuk perempuan harus ada mahram, dan mahram ini jamaah Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi hanya pada laki-laki saja, bahkan sebagian ulama tentu memperbolehkan mahramnya itu berupa perempuan. Ini satu jawaban yang memang Allah Subhanahu wa taala yang memperbolehkan mahramnya seorang perempuan yang memang dirasa ada keamanan ketika melakukan safar dan tidak timbul fitnah. Nah, terlebih lagi tadi sudah disampaikan, ternyata di situ jamaah Allah Subhanahu wa taala ada ponakannya, dan ponakannya membawa Suaminya. suaminya. Dan tentu keamanannya tentu akan lebih terjamin lagi. Wallahu taala alam. Nanti insya Allah kalau memang jawabannya kurang memuaskan, insya Allah Anda nanti akan bertanya kepada yang lebih paham insya Allah. Wallahu taala alam. Baik, syukur Ustadz, jazakallahu khair. Semoga pertanyaan dari Ibu Gustini terjawab ya Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nani Akriani. Dikatakan bahwa pahala umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji besar. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz.
Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tes, Ustaz. Kita dengar? Bismillah. Ya. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi disinggung bahwa Rasulullah SAW ketika menyebutkan pahala bagi orang yang umrah di bulan Ramadan itu dianggap seperti pahala orang yang berhaji. Maka di sini ada satu hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Bahwa jamaah Allah Subhanahu wa taala, pahala itu bertingkat dan pahala itu tidak semuanya satu level. Yang pertama, ada namanya pahala niat. Kemudian yang kedua, ada namanya adalah pahala ibadah. Yang ketiga, ada namanya pahala kelipatan. Dan yang keempat, ada namanya pahala fadilah, keutamaan dari ibadah tersebut. Dan satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Nah, contoh pahala niat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan, وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Barang siapa yang orang tersebut itu memiliki keinginan, berazam, keinginan tekad bulat kuat untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Kemudian dia tidak melakukannya, maka dicatat oleh Allah SWT satu pahala penuh. Maka para ulama mengatakan ini adalah pahala niat namanya. Pahala niat adalah kadar pahala yang paling terendah. Misal contoh, jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tadi disebutkan. Jamaah sudah pengen nih, misal contoh mau puasa. Jamaah sudah punya keinginan puasa. Sudah mempersiapkan untuk sahur. Kemudian mempersiapkan alarm agar supaya bisa mudah bangun di waktu sahur tadi. Qadarullah ternyata HP-nya lupa belum dicas mati. Bangun sudah terlambat. Akhirnya dia nggak puasa. Maka tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada halangan tadi tidak bisa berpuasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala apa? Pahala niat. Kemudian yang kedua adalah pahala dari ibadah tersebut. Pahala dari ibadah antara satu ibadah dengan yang lain tentu berbeda-beda. Nah, tadi kasusnya masih sama puasa. Misal contoh, kita mau puasa. Dan kita sudah puasa nih jamaah Allah Subhanahu wa taala, sudah sahur dan semuanya. Tahu-tahu kita dapat undangan siang hari. Mungkin kalau undangannya jamaah Allah Subhanahu wa taala sore hari kan ya nanggung ya kan. Ini siang-siang, gitu. Siang-siang kan kita jadi bingung. Kalau masih pagi banget, mungkin kita ya sudahlah batalin nggak apa-apa. Atau sore sekalian kita mesti mikir, aduh sayang kalau dibatali sudah mepet. Jadi permasalahan siang-siang hari ini. Ternyata kita dapat undangan. Entah itu undangan akikah, undangan walimah nikah dan yang semisalnya. Atau ada tamu datang ngajak kita pergi terus ngajak kita makan, misal contoh. Karena memenuhi undangan seorang muslim hukumnya apa? Wajib. Puasa kita sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib atau sunnah? Kan begitu. Harusnya kita dahulukan apa? Wajib. Kemudian mau nggak mau kita membatalkan. Dapat pahala? Dapat. Pahala niat? Tentu. Pahala niat sudah dapat. Dan para ulama tetap mengatakan, kalau dia sudah melakukan hal demikian, meskipun tidak sempurna, tetap masih bisa mendapatkan pahala apa? Pahala ibadahnya. Dan ini tercermin dari hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Idza maridal abdu aw safara, kataballahu lahu kama kana sahihan muqiman." Seorang hamba kalau sudah terbiasa melakukan suatu amalan, kemudian dia sakit atau dia safar, hingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut itu dengan sempurna, maka dia tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sempurna sebagaimana ketika dia sehat, sebagaimana ketika dia itu sedang mungkin tidak safar. Tadi contoh, jamaah Allah Subhanahu wa taala sudah terbiasa sholat dengan berdiri. Qadarullah kakinya sakit dan melaksanakan sholatnya dengan duduk. Apakah pahalanya cuma dapat separuh? Karena Rasulullah kan sholatur rajuli qa'idan nisfu sholatir rajuli qa'iman. Sholatnya seseorang dengan berdiri, dengan duduk, itu cuma separuh pahalanya dari orang yang berdiri.
Nah, kita sakit ini. Apakah pahala kita separuh atau tidak? Karena sehari-hari kita selalu melaksanakan sholat yang berdiri, qadarullah kita sakit. Ketika kita tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, tapi tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, ini namanya pahala ibadah. Nah, ada yang ketiga namanya pahala kelipatan. Dan Rasulullah menyebutkan wal hasanah bi asyri amsalihha. Setiap satu amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kan begitu. Nah, yang terakhir nih, fadilah, keutamaan dari ibadah. Nah, keutamaan ibadah ini satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tapi sekali lagi, fadilah keutamaan ibadah, pahalanya akan berbeda dengan pahala ibadah itu sendiri. Dan ini banyak sekali, seperti contoh. Nih, karena contohkan ya, Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada kita dengan bertanya saat itu kepada para sahabat, ayu'jizu ahadukum an yaqra'a kulla yaumin thulutsal Qur'an. Wa fi riwayah kulla lailatin thulutsal Qur'an. Mampukah di antara kalian itu membaca setiap harinya, setiap malamnya 10 juz, sepertiga Al-Quran? Maka para sahabat mengatakan, ayyuna yutiqu an yaf'ala dzalika ya Rasulullah. Siapakah di antara kami yang mampu melakukannya? Itu berat sekali. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah saat itu mengatakan, Iqra surat Al-Ikhlas fa innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bacalah surah Al-Ikhlas karena surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, apakah sama pahala seseorang itu membaca surah Al-Ikhlas satu kali dengan pahala membaca 10 juz? Karena tanya, sama atau nggak sama? Tentu beda. Karena Rasulullah mengatakan alif lam mim itu sudah dihitung, alif lam itu, alif itu satu pahala, lam itu satu pahala, mim itu satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya. Alif lam mim sudah 30. Maka baca 10 juz secara pahalanya akan tetap lebih banyak daripada baca surah Al-Ikhlas. Ini hanya dari sisi fadilah, keutamaan. Jadi tidak akan bisa sama dan setara. Sebagaimana juga hadits Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan mengatakan, man tatahhara fi baiti tsumma kharaja fa shalla fi masjid Quba salatan. Barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju ke Masjid Quba dan sholat di situ, sholat apapun, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala fakanat lahu ka ajri umrah, maka pahalanya sama seperti orang yang umrah. Apakah kalau kita nanti di Madinah dulu, kemudian kita sholat di Masjid Quba, karena dianggapnya pahalanya sama dengan apa tadi? Dengan umrah, berarti sudah selesai. Nggak perlu umrah lagi. Berarti cukup kita di Madinah, ya kan? Kemudian sholat di Masjid Quba, ke Mekah, langsung siap-siap kita apa? Iktikaf. Nggak usah umrah, tentu nggak. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah pun juga demikian. Umrah di bulan Ramadan secara fadilah keutamaan disamakan dengan haji. Tapi haji itu juga punya fadilah yang tidak dimiliki oleh amalan umrah. Jadi bisa dipahami jamaah ya. Jadi pahala itu bertingkat, berbeda-beda. Jadi bukan berarti bisa mewakili. Fadilah itu tidak bisa mewakili pahala dari amalan. Bahkan haji juga punya fadilah sendiri yang tidak bisa dan tidak ada pada umrah tersebut. Jadi jamaah secara fadilah betul. Tapi sekali lagi, fadilah itu tidak akan pernah bisa menyamai amalan ibadah itu. Bisa dimengerti ya? Seperti contoh, orang baca surah Al-Ikhlas. Betul, secara fadilah itu seperti sepertiga Al-Quran, 10 juz. Tapi tidak akan pernah bisa menyamai pahala 10 juz itu sendiri. Kalau ditanya, mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak pahalanya, baca surah Al-Ikhlas satu kali dengan membaca Al-Quran 10 juz. Tentu para ulama tetap mengatakan 10 juz itu lebih afdol, 10 juz itu lebih banyak pahalanya ketimbang membaca surah Al-Ikhlas. Ini namanya pahala fadilah. Dan fadilah tadi, maaf, pahala itu ada 4 tadi yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jawabannya sangat lengkap dan panjang sekali. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khairan, Ustaz. Begitu Ibu Nani Akriani, semoga pertanyaan terjawab. Untuk pertanyaan berikutnya, dari Ibu Lilis, bagaimana hukumnya memulai ihram di kereta? Apakah nanti diumumkan di kereta ketika memulai ihram? Silakan Ustaz. Nah, ini Ibu Lilis baru ikut umroh ya. Nah, jamaah Allah SWT mau di kereta,
ataupun di pesawat, insya Allah kurang lebih sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan miqat untuk Dzul Hulaifah bagi orang-orang Madinah, Qarnul Manazil untuk orang-orang yang ada di Najd dan sekitarnya, kemudian Dzatul Irq untuk orang-orang Irak dan yang sekitarnya, maka Rasulullah menyebutkan hunna lahunna liman ata alaihinna liman aradal hajj wal umrah. Jadi kita sudah diberikan miqat masing-masing dan siapapun yang akan melaksanakan haji dan umrah maka disesuaikan dengan miqatnya. Dan miqat itu tidak harus pada titik tempat tersebut, tapi pada jalur yang segaris dengan miqat tersebut. Ketika kita berada di pesawat, selama kita memang masih satu jalur dan memang satu garis dengan miqat tersebut, meskipun tidak di atasnya, maka itu pun juga diperbolehkan. Jadi jamaah ketika berada di pesawat, selama kita di pesawat nanti akan melewati miqat, meskipun miqat itu tidak berada tepat di bawah kita hanya satu garis saja, lurus dengan miqat tersebut, maka ini sudah dikatakan cukup dan ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika negara Syam itu sudah mulai dikuasai, begitu juga Irak itu sudah mulai jatuh di tangan kaum muslimin, mereka ketika diminta untuk datang tepat pada miqat, itu mereka harus muter terlalu jauh, maka kemudian mereka meminta agar supaya diberikan keringanan, maka Umar bin Khattab pun memberikan keringanan dengan yang mana selama itu masih satu garis dengan miqat, maka boleh dia melewati tempat tersebut. Maka jamaah Allah SWT ketika nanti kita di pesawat juga akan diumumkan kalau kita akan melewati miqat atau sudah akan dekat dengan miqat, biasanya sekitar 20 menit kalau tidak salah. Itu sudah disampaikan agar supaya kita bersiap-siap untuk melaksanakan niat ihram tersebut. Begitu juga ketika kita di kereta pun juga nanti akan ada pemberitahuan. Nanti secara jelasnya mungkin ada tim dari Sunnah Travel juga yang akan menjelaskan secara terperinci. Karena saya pribadi, jamaah Allah SWT kan baru sekali naik kereta ya. Itu yang saya ingat. Mungkin dari tim Sunnah Travel karena sudah berkali-kali, insya Allah paham sekali. Nanti akan ditambahkan ya, jamaah Allah SWT. Tapi demikian, kalau hukumnya tentu boleh. Sebagaimana ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak harus pada titik miqat, tapi yang sejalur dan juga masih satu baris dan juga segaris dengan miqat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Begitu Ibu Lilis, semoga pertanyaan Ibu Lilis terjawab dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, cepat saja. Ini Ibu Erlina. Ustadz, apakah file yang dibahas bisa tolong di-share? Oh ya, Ibu Erlina nanti insya Allah di-share di grup ya, Ibu Erlina ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti. Afwan, apakah nanti dikasih buku kecil atau booklet dari travel tentang tata cara umroh dan doa-doanya? Betul Ustadz, apa dikasih nanti Ustadz? Insya Allah nanti kita Oh, akan insya Allah bagikan dikasih. ya. Baik, Ibu Yuniarti. Untuk buku manasik umroh mungkin yang dari Ustadz Yazid ya, yang panduan manasik umroh yang terbaru ya Ustadz Yazid itu, insya Allah kita akan bagikan bersama doa lipat haji dan umroh insya Allah ketika di Hotel Anara nanti ya insya Allah. Ya, baik Ustadz Abdul Hanuk, syukron atas jawabannya. Begitu Ibu Yuniarti nanti insya Allah diberikan waktu di Hotel Anara ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Aulia Sutowijoyo atau Bapak atau Ibu. Ustadz mau tanya, saya pernah dengar apabila batal saat tawaf dan apabila wudhu itu menyulitkan dan dapat menyebabkan kesulitan setelahnya, maka dilanjutkan saja tawafnya karena keadaan wudhu bukan kewajiban. Mohon penjelasannya. Ustadz, Ustadz. Ya. Dari Ibu Bismillah. Bapak Aulia. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau menyebutkan innamat tawaf shalah illa anna Allah abahal kalam fi. Yang namanya tawaf itu hukumnya sama persis seperti seseorang ketika sholat. Bedanya kalau orang tawaf itu diperkenankan untuk ngobrol, diperkenankan untuk ngomong begitu. Itu aja bedanya.
selainnya pada dasarnya sama. Dan salah satu hal yang sama jamaah Allah SWT adalah toharohnya. Wajib untuk bersuci. Sebagaimana seseorang ketika sholat, ada orang sholat, kok dia tidak bersuci, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. La yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Orang yang dia itu sholat kok nggak berwudu, masih berhadas, yang akan diterima oleh Allah SWT. Maka juga sama. Jadi kalau ada keyakinan yang mengatakan umroh itu kalau memang kondisinya kok sulit bagi kita untuk menjaga wudu, maka kita boleh tawaf tanpa bersuci. Ini merupakan salah satu bentuk pemahaman yang keliru dan salah dan nggak boleh kita ikuti tentunya. Wallahu ta'ala alam. Jadi nggak boleh diikuti ya pendapat yang demikian. Kecuali, dan ini juga sama dalam sholat. Bagi orang yang memang dikategorikan sebagai al-muhdits ad-daim. Orang yang memang dihukumi hadas terus-menerus. Seperti mustahadah, perempuan yang istihadah, yang nggak bisa berhenti, keluar darah terus-menerus. Atau orang yang memiliki satu penyakit seperti sulusul baul, kencing terus-menerus, begitu. Jadi nggak bisa berhenti kencingnya. Maka boleh. Atau yang ketiga, namanya infilatur rih. Karena asam lambungnya terlalu tinggi, keluar angin dari duburnya itu nggak berhenti, terus-menerus, nggak bisa tertahan. Maka di sini ada rukhsah, ada keringanan pengecualian. Selain dari itu, maka nggak boleh. Hukumnya sama persis sebagaimana seseorang ketika sholat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Begitu Ibu Aulia, semoga pertanyaan Ibu Aulia terjawab dengan baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana jika ingin umroh lebih dari satu kali? Apakah secara teknis bisa difasilitasi? Silakan Ustadz. Bagian tips saja, manajemen yang menjawab, bukan saya, bukan ranah saya. Allah silakan Ustaz Abdul Haq atau Ustaz yang lain. Baik, Ibu, terkait nanti jika Ibu misalkan ingin umroh kembali ketika sampai di Mekah, maka kami dari travel tidak memfasilitasi, ya, tidak ada kegiatan umroh yang kedua, karena di Ramadan itu suasananya cukup padat di akhir Ramadan itu yang pertama, dan kedua juga kita sedang bersaum, ya, puasa. Jadi insya Allah untuk umroh ini kan cukup berat, ya, mungkin apalagi di Ramadan. Maka kami anjurkan mungkin jika Ibu ingin dapat tambah pahala banyak, mungkin ya memperbanyak tawaf sunnahnya nanti. Memperbanyak tawaf sunnah, karena di Ramadan ya, apalagi di umroh itu kan sa'i yang cukup berat. Sa'i itu cukup berat. Kami harapkan ya untuk menjaga stamina kita, karena kan selain umroh, tujuan kita juga untuk mengiktikaf di akhir Ramadan, ya, agar stamina kita kuat untuk melaksanakan iktikaf, ya. Sebaiknya umrohnya mungkin jika ingin umroh kembali mungkin nanti di Syawal lah, di Syawal ya. Tapi kalau untuk di Ramadannya kami harapkan Ibu tidak melaksanakan umroh agar badannya tetap fit, ya, untuk dalam melaksanakan iktikaf. Karena kan kita semalaman itu biasanya dari asar sampai suruh kita melaksanakan iktikaf. Apalagi tambah umroh, mungkin nanti badannya tidak tidur, tidak istirahat, kurang istirahat, ya, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan ibadah di haram secara maksimal. Mungkin itu dari travel, ya, insya Allah tidak ada umroh yang kedua atau yang ketiga, tidak memfasilitasi. Tapi bagi jemaah yang ingin melaksanakan umroh kembali, ya, itu masing-masing, ya, di luar program travel. Demikian, Ya. Pak Mas Harmanto. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya Ustadz Abdul Haq. Begitu Ibu Eni ya. Semoga pertanyaan Ibu Eni terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Abu Zahid. Bismillah, Afwan Ustadz, bukankah definisi mahram bagi wanita adalah orang yang haram atau selamanya menikah dengannya karena nasab, pernikahan, atau susuan? Sehingga apakah mahram seorang perempuan bisa seorang perempuan? Atau kami salah mendengar ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah, karena memang dalam penentuan mahram safar itu memang khilaf. Penentuan pada mahram safar itu memang khilaf. Berbeda dengan penentuan mahram pada wali nikah. Pada mahram wali nikah, para ulama semuanya sepakat. Sementara untuk mahram pada safar, ulama di sini khilaf. Jadi
kami kembalikan lagi juga kepada apa yang selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan. Tapi jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam mazhab Syafi'i sendiri, safar meskipun secara keumuman larangan bagi seorang perempuan untuk safar sendiri kecuali harus ada mahramnya, maka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan ini nanti bisa dirujuk lagi ya. Salah satunya nanti jamaah bisa melihat pada kitab Ibnu Naqib di kitab beliau di Umdatun Nasik wa Umdatul Manasik. Beliau pun juga memberikan keterangan di situ, mahram untuk safar tidak harus laki-laki. Jikalau memang ada seorang perempuan, ya semoga nih jamaah nggak salah dengar lagi. Kali lagi saya ingatkan. Ini menurut mazhab Syafi'i jamaah ya. Tapi bukan berarti jamaah di sini mengikuti pendapat yang tadi saya paparkan. Karena memang ini ranah khilaf. Jadi saya menyampaikan yang memang memperbolehkan. Saya menyampaikan yang memang memperbolehkan tadi. Selama memang dalam safar tersebut ada seorang perempuan yang menemaninya dan aman dari fitnah ketika melakukan perjalanan, maka dalam mazhab Syafi'i hal tersebut diperbolehkan. Demikian, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau memang ada jawaban yang tadi mengatakan hukumnya nggak boleh, ya itu memang hukum dasarnya tadi seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada yang memperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Dan ini ranah fatwa. Dia harus dikembalikan lagi pada yang memang ahlinya. Dan saya pun hanya sekedar bisa menukil. Karena bukan ranah saya untuk memberikan jawaban secara pasti sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tentu tidak ada. Bahkan menyampaikan dengan bentuk nukilan. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustadz Najib, syukron atas jawabannya. Begitu Bapak Abu Zaid, semoga pertanyaan Bapak Abu Zaid terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida. Ustadz, saat tawaf lalu batal wudhu lagi, apakah tawaf diulang lagi dari Hajar Aswad atau dilanjutkan saja di mana tempat tadi batal? Pada Ustadz. Ya, pertanyaan bagus. Tadi juga sudah kita ingatkan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kondisi batal di sini dilihat terlebih dahulu. Pertama, jamaah Allah Subhanahu wa taala, apakah batalnya ini memang kita untuk melanjutkan butuh waktu lama atau tidak. Kalau ternyata butuh waktu lama, maka kita memulai dari putaran awal. Putaran awal berarti tawaf yang paling pertama tadi. Dihitung tawaf yang pertama. Bisa dipahami ya. Misal contoh kita batal jam Allah lama dan dikembalikan pada urf. Menurut kita ini lama atau enggak, nanti kembali pada masing-masing. Memang sesuatu yang tidak ada batasannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan sesuatu kok tidak diberikan batasan oleh syariat, maka batasannya harus kembali kepada urf, kebiasaan. Ada begitu. Dan ini akan kembali pada masing-masing. Lama nggak lama ini kan relatif kan begitu. Anda contohkan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang-orang di daerah Kalimantan. Ketika kita tanya, Pak, kota ini masih jauh atau sudah dekat? Oh, di sana saja, dekat kotanya. Dekat saja itu di sana. Ternyata ketika kita jalan, oh itu masih ada 2 jam sampai 3 jam. Tapi mereka tetap ngomongnya itu dekat aja. Loh, bayangkan. 2 jam, 3 jam perjalanan kita tempuh, mereka mengatakan ini dekat aja. Ini kebiasaan orang-orang daerah Pasir, daerah Grogol. Itu kalau ditanya, ini seberapa jauh lagi? Oh, dekat aja, depan aja. Oh, ternyata ketika kita jalan masih jauh. Berarti dekat dan jauhnya, ini kan berarti relatif. Beda kalau kita tanya, Pak, kira-kira sampai di sana itu berapa kilo lagi? Ini jawabannya pasti. Berapa kilo, kan begitu. Sementara kita tanyanya jauh atau dekat? Menurut beliau jauh, ya kan? Menurut kita dekat. Menurut beliau dekat, menurut kita jauh. Jadi, sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan satu kaidah pada kita. Kalau syariat kok tidak memberikan suatu batasan, maka kita juga tidak boleh memberikan batasan khusus, kan begitu. Jadi harus dikembalikan kepada urf dan juga dikembalikan kepada adat, kebiasaan. Seperti ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti pembatasan adanya jarak tempuh bagi kita untuk mengqashar dan juga menjamak sholat. Misal, ada yang mengatakan 80 km ketika kita sudah memasuki 80 km, baru kita boleh untuk mengqashar. Syekhul Islam mengatakan enggak ada batasan dalam syariatnya, diberikan batasan.
Jarak tempuhnya seperti itu, maka dikembalikan pada urf. Selama orang itu safar, kalau menurut urf adatnya itu safar, ya sudah selesai. Maka boleh mengqasar, meskipun jaraknya kurang dari 80 km. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Mukhtarat Fiqhiyahnya. Nah, jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tadi, kalau ternyata kita wudhu lagi, kok memakan waktunya lama, jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus memulainya sejak dari awal. Start dihitung hitungan yang pertama, tidak lagi dihitung pada hitungan yang keempat. Nah, lantas yang kedua kondisinya kalau kita wudhu ternyata nggak butuh waktu lama nih. Kita nyari tempat wudhu, betulan kita dapat langsung kita bisa wudhu, misal. Bentar aja. Nah, dari mana kita harus memulainya? Misal contoh, kita sudah memasuki putaran yang keempat. Sebelum memasuki rukun yamani, kemudian kita batal. Kemudian kita wudhu. Kita balik lagi waktunya nggak lama. Berarti boleh kita meneruskan tawaf kita tanpa memulainya dari awal. Di manakah kita memulainya? Tadi sudah disampaikan jamaah Allah SWT. Lebih tepat kita memulainya memasuki putaran 4 yang pertama. Dimulai lagi dari rukun hajar aswadnya. Dan ini adalah yang terbaik. Jamaah Allah SWT pendapat demikian. Kecuali apabila dipotongnya dengan sholat, maka boleh dimulai dimanapun, karena sholat merupakan ibadah yang hukumnya sama persis seperti tawaf, maka tidak perlu mengulanginya dari start di hajar aswadnya. Demikian. Wallahu ta'ala. Insya Allah. Syukron Ustadz atas Ada lagi yang mau jawabannya. ditanyakan atau sudah tidak ada? Masih 2 lagi Ustadz, gimana? Nggak apa-apa Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Begitu Ibu Ida, semoga pertanyaan Ibu Ida terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad. Izin bertanya bagaimana iktikafnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir, full di Masjid Nabawi selama 10 hari. Bolehkah pulang saat syuruk, mandi, kemudian tidur sebentar? Fadzal Ustaz. Izin. Ada pembahasan itikaf sendiri sepertinya ya. Ada Ustaz, Ya. ada Kalau bahasan fikih. iya, Oh baik. betul. Kalau ada, mohon nanti untuk moderator pertanyaannya bisa disimpankan, nanti bisa dilayangkan ke pemateri insya Allah. Siap Ustaz. Jazakumullah khairan. Siap, ya. Iya. Begitu Bapak Muhammad, nanti di sesi selanjutnya ya Bapak Muhammad nanti akan dijawab oleh Ustadz di sesi selanjutnya. Untuk pertanyaan berikutnya tinggal satu lagi nih Ustadz. Dari Ibu Suyati. Ya. Afwan Ustadz, apa boleh wudhu menggunakan botol spray saat tawaf, apalagi ke tempat wudhu tidak memungkinkan? Silakan Ustadz. Iya. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali lagi saya menyampaikan yang pertama wallahu taala alam. Tapi kalau Anda pribadi karena memang lebih berpendapat dengan kehati-hatian, saya sendiri tidak menggunakan seperti ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, karena wudhu itu kan ada bagian yang kita memang boleh mengusap. Ada bagian yang memang kita itu harus membasuh kan begitu. Karena kalau kita mengusap pada bagian yang harus dibasuh, ini kan sepertinya kurang tepat. Dan menggunakan spray jamaah Allah SWT, ini kan air yang kita pakai bukan mengalir kan begitu. Sementara ketika kita berwudu, kita diperintahkan untuk membasahi dengan mengatakan fagsilu, basuhlah gitu. Harus dengan menggunakan air yang mana pada dasarnya air tersebut itu mengalir, yang bisa memang membasahi. Jadi bukan hanya sekedar mengusap. Dan satu catatan penting sekali, bahwa Rasulullah SAW itu disebutkan karena Nabi SAW yatawadda'a bi thulutsai mud. Rasulullah SAW itu kalau beliau berwudu, itu beliau menggunakan sepertiga mud. Sepertiga mud. Dan satu mud itu berisikan 750 ml. Menurut penelitian sekarang ini ya, dan ini disampaikan oleh Syekh Mustafa Din Al-Bugho ketika beliau mensyarah kitab Ghoyatut Takrib atau disebut Matan Abi Syuja. Beliau ketika mensyarah, beliau menjelaskan satu mud 750 ml. Kalau 750 ml ini satu mud, Rasulullah wudhunya beliau menggunakan sepertiga. Berarti 750 dibagi 3. Berarti Rasulullah wudhu menggunakan berapa mili berarti? 250 ml. Kira-kira 250 ml itu segimana, jamaah? Ada yang bisa bayangkan? Seaqua ya berarti ya, kurang lebih ya. Dan itu digunakan oleh Rasulullah SAW habis. Dan perlu dipahami, ada seseorang saat itu datang kepada seorang sahabat. Ketika dibacakan hadis ini, dia mengatakan,
Mayak fini. Ini nggak akan cukup kalau buat saya. Jadi Rasulullah itu kalau beliau wudhu itu menggunakan sepertiga mud, dan kalau beliau itu, maaf kok sepertiga mud, bisulu mud, astagfirullahaladzim, Allah maaf, 2/3 mud, maaf, 2/3 mud, berarti kurang lebih berapa? 2/3-nya, 250, 2/3-nya, berarti 500 mililiter, berarti kurang lebih aqua tanggung ya, yang isinya 600-an itu kan, Rasulullah wudhu segitu habis. Dan Rasulullah kalau mandi, beliau itu membutuhkan salah kata amdad, hingga sampai beliau itu membutuhkan 4 mud. Itu kalau mandi. Nah, maka ada seseorang yang saat itu menyampaikan pada sahabat yang membawakan hadis ini, mengatakan mayak ini. Kalau air segitu, saya buat wudhu, itu nggak cukup. Saya kalau wudhu nggak cukup, kalau cuma 600. Berarti di sini menunjukkan bahwa normalnya, ya, orang yang paling bagus memperhatikan penggunaan air, nggak boros, begitu. Tapi juga tidak kurang dari itu adalah Rasulullah SAW patokannya. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Harusnya kita sebagai seorang muslim ketika wudhu, Rasulullah mengatakan man tawaddo'a, kan Rasulullah menyebutkan tawadda'u marrah au marratain au thalatha marrat. Faman tajawaza dzalika faqad ta'adda wa fata'adda wa dhalama. Barang siapa yang wudhu kok lebih dari 2 kali basuhan, 3 kali basuhan, maka orang tersebut sudah berlebih-lebihan dan sudah melakukan perbuatan zalim. Berarti menunjukkan kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Tapi juga nggak boleh kita menggunakan air itu terlalu sedikit dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW hingga sampai terlalu jauh. Kalau 500 mili, kalau misalnya kita pakai spray, itu kira-kira berapa mili ya spray yang dipakai? Misal contoh, spraynya kurang lebih juga 500 mili. Apakah satu kali penggunaan langsung habis? Kan enggak. Bahkan satu spray itu bisa dipakai berkali-kali kan, begitu ya jamaah ya. Jadi kembali lagi jamaah. Saat itu, sahabat ketika menyampaikan hadis ini, ada orang itu nggak percaya, mosok, wudhu kok cuma pakai segitu doang cukup. Saya lo nggak cukup. Maka sahabat tersebut kemudian mengatakan, fa innahu yakfil liman huwa aula. Air segitu tuh cukup dipakai oleh orang yang lebih daripada kamu, rambutnya lebih panjang, badannya lebih keker daripada kamu, itu cukup, begitu. Berarti menurut itu sebenarnya batas paling sedikit sebenarnya. Lebih tepat itu. Kalau seumpama kurang cuma 400 mili, 300, 350 mungkin masih wajar. Tapi kalau penggunaannya ternyata cuma beberapa mili gitu, karena semprotan aja kan jamaah. Ya, sebaiknya wallahu taala alam, nanti bisa dirujuk pada yang lebih paham. Tapi kalau apa yang Anda ketahui, sebaiknya bentuk kehati-hatian, ya kita wudhu jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdol, apalagi kita berhubungan dengan tawaf. Begitu. Kalau ternyata kita keliru, kita salah, kan sayang sekali jamaah. Mungkin kalau sholat, ya mungkin kita masih bisa menutupinya dengan ibadah sholat kita yang lainnya. Tapi kalau tawaf ini kan sayang, perjalanannya jauh, belum tentu kita bisa mengulang tawaf tersebut, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti bisa dirujuk kembali ya. Kalau memang jamaah mengambil pendapat dari ustadz yang memperbolehkan menggunakan spray, tidak masalah. Karena namanya pendapat yang begitu, fatwa. Boleh, bebas bagi kita untuk mengikutinya. Tanggung jawabnya kan bukan ke kita. Tanggung jawabnya siapa? Siapa memberikan fatwa, itu selesai. Jadi boleh, jamaah nanti mau pakai spray, kalau mengikuti pendapat ustadz ini, mengikuti pendapat ini, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi mengatakan, tadi seperti yang kami sampaikan. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz, Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz, ini pertanyaan sudah selesai. Bapak Ibu sudah Alhamdulillah. tidak ada pertanyaan kembali ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10, berarti sudah lewat 30 menit lebih ini jadi jadwal waktu rundown. Kita tutup, Ustaz Abdul Aknu ya. Ya silakan itu. Ya, Ustaz Nadib mau ada penutupan atau langsung saja? Mau Tidak ada, disampaikan? saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah umroh i'tikaf 1446 Hijriah ini. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Barakallahu fikum. Barakallahu. Baik, Ustaz Nadli Mustaqim LC Habibullah. Terima kasih sudah menemani kita sampai malam ini. Semoga Ustadz selalu Allah jaga, Allah beri kesehatan. Ustadz Nadib LC Habibullah. Amin amin, jazakumullah khairan. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya.
Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi manasik umroh dari Ustadz Nadrif Mustaqim LC Hafizahullah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di Zoom meeting berikutnya ya Bapak Ibu di tanggal 1 Februari. Jangan lupa, dan Bapak Ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Bihamdika ilaha illa asyhadu an anta la ilaha astaghfiruka wa illa atubu ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. Ustaz Nadlib. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Ustaz Abdul Haq dan juga moderator dan jamaah semua. Izin keluar.